Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya minggu lalu kita sudah membahas tentang bentuk aljabar, kita udah bahas tentang apa itu koefisien, apa itu variabel, konstanta, ada suku 1, suku 2, suku 3, suku banyak atau polinom, dan suku sejenis dan yang tidak sejenis. Kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung pada bentuk aljabar. Dalam operasi hitung pada bentuk aljabar ini, yang perlu diperhatikan adalah suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar tersebut. Seperti minggu lalu saya buatkan suku sejenis dan suku tidak sejenis. Contoh suku sejenis yaitu suku pada bentuk aljabar yang memiliki variabel yang sama. Bisa kamu ingat lagi, variabel itu adalah hurufnya. Variabel yang sama serta pangkat dari variabel juga sama. Kalau dia hurufnya sama, pangkatnya sama, itu adalah suku yang sejenis. Tapi kalau hurufnya berbeda, pangkat dari huruf tersebut juga berbeda, itu bukan suku sejenis. Contoh suku sejenis saya ulangi lagi. Misal 5P pangkat 2 itu sejenis dengan negatif 3P pangkat 2 karena variabelnya atau hurufnya sama-sama P pangkat 2. Atau 10XY itu sejenis, nanti dia bisa dikatakan sejenis dengan negatif 3XY. Walaupun satu 10, satu negatif 3, kedua bentuk aljabar tersebut itu sejenis karena variabelnya sama-sama XY, pangkatnya juga sama. XY yang saya sebutkan, walaupun saya tidak menyebutkan pangkat 2 atau pangkat 3, XY itu ada pangkatnya, yaitu pangkat 1. Jadi variabelnya sama-sama XY, maka mereka atau bentuk aljabarnya itu adalah sejenis. Contoh tidak sejenis, misal saya sebutkan negatif 5X dan negatif 7Y. Kedua bentuk aljabar tersebut tidak sejenis karena satu variabelnya ada X, satu lagi variabelnya ada Y, maka bentuknya tidak sejenis. Oke, itu sekilas saja tentang suku sejenis supaya kamu lebih paham pada pelajaran ini. Oke, kita masuk. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Jadi boleh dijumlahkan jika sudah didekatkan suku-suku yang sejenis. Yang dijumlahkan atau yang dikurangkan hanyalah koefisien daripada suku-suku sejenis tersebut. Tapi sebelum kita masuk penjumlahan dan pengurangannya, nanti ada juga soal-soal dengan menggunakan perkalian tanda. Bisa kamu ingat sifat perkalian pada bilangan bulat jika sama tandanya seperti positif sama positif atau negatif sama negatif, itu hasilnya positif. Tapi sifat perkalian yang lainnya jika tandanya berbeda, contoh positif dengan negatif atau negatif dengan positif, itu tandanya negatif. Perhatikan kotak kecil di samping yang ada bacaannya tips. Ingat bahwa untuk sebarang bilangan bulat A dan B berlaku ini seperti saya bilang tadi. A positif dikali B positif, nanti AB positif. A kali B itu nanti akan jadi AB pada bentuk aljabar. Karena dia positif sama dikali positif, maka AB positif. Tapi kalau A positif dikali dengan B negatif, positif kali negatif, jawabannya negatif. Negatif AB. Sama seperti A negatif dikali B positif, negatif dikali positif, jawabannya negatif. Negatif AB. Tapi kalau negatif sama negatif dikalikan, negatif sama negatif dikalikan, jawabannya adalah positif. Negatif A dikali negatif B, jawabannya positif AB, bukan negatif AB, karena sama tanda. Kalau dikalikan jawabannya positif. Oke, kita lanjut supaya lebih mudah lagi. Ini contohnya. Itu bentuk aljabar. Sebarang bentuk aljabar. Di situ yang A. Negatif 4AX tambah 7AX.
situ kamu sudah bisa lihat kedua bentuk aljabar tersebut sudah sejenis. Sama-sama variabelnya adalah AX. Maka jika sudah sejenis, kamu tinggal menambahkan saja koefisien di depannya. Koefisien AX yang pertama itu adalah bukan 4, tapi setiap bentuk aljabar tanda di depannya itu mempengaruhi. Di depan 4 itu ada tanda negatif. Maka koefisien AX dari bentuk yang pertama itu negatif 4. Tinggal kamu tambahkan aja, lihat penyelesaian yang pertama, saya satu-satu dulu. Negatif 4 ditambah koefisien yang kedua 7. Negatif 4 tambah 7, kamu letakkan AX-nya di luar, seperti penyelesaian yang A. Kemudian tinggal kamu jumlahkan aja. Negatif 4 ditambah 7. Negatif 4 ditambah 7 bukan 11. Tapi bisa kamu lihat, salah satunya adalah negatif, 4-nya negatif. 7 di situ, karena di depannya tidak ada tanda negatif, karena dia ditambah 7, maka 7 di situ positif. Bisa kamu lihat, di situ 1 negatif, yaitu negatif 4, 1 positif. Kalau dia berbeda tanda, sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di semester awal sekali. Kalau dia berbeda tanda, maka tidak ditambahkan, tidak 7 tambah 4, tapi dikurangkan. Yang kamu lihat di situ angka yang besar, tanpa melihat tandanya, angka yang besar adalah 7. 7 kamu kurangkan dengan 4, 7 dikurang 4, 3. Hasilnya mengikuti lambang tanda yang kamu anggap besar. Yang dianggap besar adalah 7. Maka lambang 7 nilainya di situ bukan negatif, karena di sebelahnya ada tanda tambah, maka 7 di situ adalah 7 positif. Berarti negatif 4 ditambah 7, jawabannya 3. 3 apa? Variabelnya apa? 3AX. Tahu dari mana dapat 3? Ini adalah pelajaran kita awal sekali tentang bilangan bulat. Jika penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berbeda tanda, maka yang besar kamu kurangkan yang kecil, 7 kurang 4, 3. Nanti tandanya ikut lambang yang besar. Lambang yang besar adalah 7, maka lambangnya adalah 3 positif, 3AX. Kalau positif di depannya nggak usah taruh tanda tambah, untuk jawaban langsung aja 3AX. Itu jawaban dari negatif 4 tambah 7. Oke, lanjut. Yang B, ada suku 3 ditambah dengan suku 3, yaitu suku 3 pertama 2x pangkat 2 kurang 3x tambah 2 ditambahkan dengan 4x pangkat 2 dikurang 5x tambah 1. Di situ ada tanda kurung. Lihat penyelesaian yang B. Kalau ada tanda kurung, tuh 2x pangkat 2 dikurang 3x tambah 2 ditambah dalam kurung lagi 4x pangkat 2 dikurang 5x tambah 1. Kita hilangkan kurungnya, atau kurungnya dipecahkan atau dihilangkan. Sama dengan lihat baris penyelesaian yang kedua. Bentuk yang pertama tetap kamu tuliskan 2x pangkat 2, lanjutkan dengan 3x, dilanjutkan dengan tambah 2. Saya ulangi, 2x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 2. Tanda tambah yang menjadi pemisahnya, yang di tengah, yang menjadi pemisahnya itu kamu kalikan tandanya dengan bentuk aljabar yang 3 suku yang kedua. Tanda tambah kamu kalikan dengan 4x pangkat 2. 4x pangkat 2 itu adalah 4x pangkat 2 positif. Maka tanda tambah yang menjadi pemisahnya itu positif dikalikan 4x positif, positif kali positif, positif. Maka disambung dengan tambah, setiap saya bilang positif, maka itu nanti tandanya tambah. Tambah 4x pangkat 2. Kemudian positif yang di tengah lagi, kamu kalikan dengan 5x. 5x itu tandanya negatif. Maka positif dikalikan ke negatif, positif dikali negatif, hasilnya negatif. Maka di situ kalau saya bilang negatif, maka tandanya nanti akan menjadi tanda kurang. Maka tandanya di situ negatif 5x. Kemudian yang terakhir, tanda tambah yang di tengah kamu kalikan lagi yang ke ujung, positif sama positif 1, positif kali positif, positif. Maka
maka di situ tambah 1. Jadi tanda yang di tengah nanti kamu kalikan ke bentuk aljabar suku 3 yang kedua. Jadi positif kali positif 4x tambah 4x, positif kali negatif 5x, positif kali negatif berarti kurang 5x. Kemudian positif kali positif yang terakhir positif 1, positif kali positif adalah positif 1 tambah 1. Kemudian jika sudah dikalikan tandanya, tinggal kamu buatkan aja suku-suku yang sejenis. Yang pertama, karena di situ 2x pangkat 2, maka 2x pangkat 2 temannya atau yang sejenis dengan, bisa kamu lihat 2x pangkat 2 itu sejenisnya dengan 4x pangkat 2. Karena tanda si 4x pangkat 2 positif, maka 2x pangkat 2 tambah 4x pangkat 2. Kemudian habis x pangkat 2, lanjut ke negatif 3x. Negatif 3x sejenisnya dengan negatif 5x, dekatkan dia. Kemudian setelah x ada yang tidak ada variabelnya, yaitu 2 dari yang di atas, 2 ditambahkan dengan 1. Kemudian lakukan pengurangan yang sejenis tadi, x pangkat 2 sama x pangkat 2, yaitu 2 tambah 4, 6x pangkat 2. Kemudian yang si x aja ada bukan 3 tapi negatif 3x dikurang 5x, negatif 3 dikurang negatif 5 yaitu negatif 8. Ingat kalau sama tanda bilangannya bukan dikurang tapi ditambah, 3 tambah 5 tandanya ikuti kedua yang sama tersebut, karena sama-sama negatif tandanya negatif 8x tambah lagi 2 tambah 1 3. Jadi jawabannya 6x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 3. Untuk yang C, 3a pangkat 2 tambah 5 dikurang 4a pangkat 2 dikurang 3a ditambah 2. Ingat suku yang pertama diletakkan saja, 3a pangkat 2 ditambah 5. Tinggal kita kalikan pengurangan yang di tengah dengan suku yang keduanya. Itu suku 3, berarti yang di tengah itu adalah kurang, artinya negatif. Negatif kali positif, negatif, makanya 4a nya negatif 4a pangkat 2. Kemudian yang di tengah tandanya negatif, kamu kalikan ke negatif 3a. Negatif kali negatif positif. Jadi 3a nya di situ bukan negatif tapi positif, tambah 3a. Karena apa? Di tengah negatif, tanda 3 negatif, negatif kali negatif positif. Kemudian yang terakhir yang di tengah negatif kali yang di ujung 2 positif, karena ada tanda tambahnya, negatif kali positif negatif. Jadi di situ bukan 2 positif seperti di soal, berubah menjadi 2 negatif, karena negatif kali positif yaitu negatif. Kalau sudah dekatkan yang sejenis, 3a pangkat 2 kawannya adalah negatif 4a pangkat 2. Kemudian yang ada a nya 3a sendiri, yang ada a nya tidak ada lagi kawannya, tidak apa-apa. Kemudian yang tidak ada a nya, karena 5 yang di luar di soal berarti tambah 5 kurang 2 yang di ujung. 3a kurang 4a sejenis 3 kurang 4. 3 kurang 4 itu negatif 1, bukan 1. Karena kurangkan yang besar ke yang kecil, 4 kurang 3 1. Tandanya ikut yang besar si 4 yaitu negatif, makanya negatif 1a. Ingat kalau 1 di depannya nggak usah ditulis, jadi dibuatnya negatif a aja, negatif a pangkat 2. Boleh juga kamu letakkan negatif 1a pangkat 2, tidak apa-apa. 3a tidak ada kawan pengurangannya, letakkan karena tandanya tambah 3a. Lanjut 5 dikurang 2 berarti tambah 5 kurang 2 3. Jadi jawabannya negatif 1a pangkat 2 atau negatif a pangkat 2 tambah 3a tambah 3. Satunya dalam bentuk aljabar boleh ditulis atau tidak. Oke, sekian, pahami lagi dan jangan lupa semuanya dicatat. Dipahami lagi soal perkaliannya, bilangan aljabarnya, sifat-sifat perkaliannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.